Tema kita hari ini adalah waktu menjadi kejam. Waktu menjadi kejam. Kita membaca bersama-sama saudara Ibrani pasal 12 ayat yang ke-17. Ya, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-17 saudara bisa melihat di layar. Dan saya akan bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sekali lagi, ini bicara kepada Esau, ya saudara. Firman ini kepada Esau dan juga tentu kepada orang Israel yang ada di perantauan dan juga kepada kita. Dikatakan sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara, kalimat tidak beroleh kesempatan. Kalimat yang kelihatannya sederhana, tetapi seharusnya menggetarkan hati kita. Sangatlah mungkin Esau berpikir seandainya waktu dapat diputar ke belakang, ia tidak akan mungkin melakukan tindakan yang bodoh yang telah dilakukannya, sehingga pada akhirnya ia harus kehilangan hak kesulungan. Ratap tangisnya tidak bisa mengembalikan kesempatan yang telah hilang itu. Kesempatan tidak terpengaruh oleh ratapan dan tangisan. Jadi betapa menyesalnya Esau pada waktu pembagian berkat tersebut. Sebab berkat tersebut telah dimiliki oleh Yakub saudara kandungnya. Sebab Esau memandang ringan. Dia lebih merasa itu tidak penting, maka dia tukar hak kesulungan itu dengan semangkuk kacang merah. Kenikmatan sesaat yang hanya beberapa senti di lidah saudaraku, di tenggorokan ini. Tapi dia tukar itu saudara. Ada saatnya ada pembagian berkat, dia kehilangan. Betapa menyesalnya Esau saat itu. Dan kalau kita membaca keseluruhan ayat-ayat ini, Esau meraung-raung saudara. Dengan ratapan tangisan. Dan berkata kepada Ishak, Bapa, apakah hanya ini berkat yang ada padamu? Dia tidak ada kesempatan lagi saudara. Hilang. Kalimat kehilangan kesempatan sebenarnya teks aslinya adalah metanoias gartopon euren, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan no place for repentance. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Jangan merasa karena kita masih muda atau saudara punya anak remaja, masih remaja, tidak apa-apa dia tidak pergi ke ibadah, tidak pergi ke ibadah remaja. Atau sudah punya anak muda, jangan anggap remeh saudara. Waktu bisa lenyap dan dia kehilangan kesempatan untuk bertobat. Oleh sebab itu saudaraku, waktu yang Tuhan berikan seperti sebuah tempat atau ruangan di mana seseorang bisa membawa hidupnya kepada Tuhan. Tetapi ketika seseorang menyia-nyiakan kesempatan itu, maka ia tidak memiliki tempat lagi untuk bertobat. Maka di dalam kitab Ibrani itu, jika dikatakan hari ini, saudaraku, bertobatlah saudara. Jika engkau mendengar suara Tuhan hari ini, bertobat. Jangan menunda
ada hari esok? Belum tentu, saudara. Hari kematian kita tidak ada seorang pun yang tahu. Jangan keraskan hati. Tinggalkan, saudara, dosa-dosa. Semua pelanggaran-pelanggaran moral umum sudah tinggalkan. Dan termasuk dosa-dosa yang tersembunyi, yang hamartia, yang meleset, yang luncas itu. Milikilah ketepatan di dalam bertindak, presisi, saudaraku. Dengan setiap apa yang kita pikirkan dan yang kita ucapkan dan yang kita peragakan harus benar-benar presisi, tepat, saudara. Jangan anggap remeh dosa-dosa kecil. Setiap kata kalimat yang kita ucapkan itu, saudara, akan dipertanggungjawabkan di kekekalan. Karena orang percaya, saudaraku, itu beda dengan umat perjanjian lama. Kita dituntut sempurna seperti Yesus. Sebab barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di luar itu meleset. Sebaik apapun manusia itu dalam standar atau tataran moral umum, ya saudara, jika dia tidak mencapai kesempurnaan seperti Kristus, dia tidak layak dimuliakan bersama-sama dengan Bapa di surga. Mungkin mereka bisa masuk surga tapi hanya menjadi anggota masyarakat. Tidak diperkenankan duduk bersama-sama dengan Yesus. Tidak diperkenankan menjadi mempelai Kristus. Sebab orang-orang yang dipersiapkan menjadi mempelai Kristus adalah orang-orang yang tidak mencemarkan, menjaga kesucian hidup dari dunia ini. Mereka yang perawan suci, ini bukan perawan secara biologis, tapi mereka yang tidak bercinta dengan dunia, yang tidak dinodai oleh dunia ini. Dengan berbagai kesenangan dan kenikmatan hidup, apalagi yang menyangkut dengan keinginan mata. Saudara, orang-orang inilah, ya saudaraku, yang menjaga kekudusan hidup, kesucian, sebagai perawan suci yang akan menjadi mempelai Kristus bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Jangan sia-siakan kesempatan, ya saudara. Kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, saudara, kita menemukan ada orang-orang yang akhirnya kehilangan kesempatan seperti yang dikisahkan di dalam Injil Matius pasal 25 mengenai 5 gadis bodoh. Mereka tidak mempersiapkan minyak. Saudaraku, begitu mempelai datang di tengah malam dengan teriakan, mempelai datang, song-songlah dia. Mereka terbangun, tapi sudah kehilangan kesempatan. Mereka sibuk mencari minyak untuk menjadi bekal mereka. Berjalan bersama dengan mempelai masuk ke ruangan pesta, tetapi mereka tidak menemukan minyak. Mereka pergi keluar mencari, tapi begitu mereka balik, pintu sudah tertutup. Mereka ketuk-ketuk, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tentu Tuhan bisa mendengar sebab dia bukan Tuhan yang tuli. Dan dia mendengar siapa itu. Dia berkata, enyalah kalian dari hadapan sekalian pembuat kejahatan. Karena dia menyia-nyiakan, menunda karena masih ada hari esok. Tidak apa-apa hari ini tidak ke gereja, tidak apa-apa masih ada minggu depan. Saudara tidak ke gereja kecuali saudara betul-betul memang hari itu memang genting, tidak punya kesempatan ke gereja, tidak masalah, entah karena sakit. Tapi hanya karena ada tamu besar datang dari Jakarta, ada tamu besar datang dari luar negeri. Hanya karena gara-gara itu saudara tidak bertemu dengan Tuhan, tidak ke gereja, saudara berkhianat terhadap Allah. Hidupmu tidak tergantung oleh siapapun.
Siapapun saudara, hidupmu tergantung dari Dia yang mempunyai nafasmu. Seberapa besar kita menghargai Tuhan. Dan saya kira banyak orang Kristen tidak menjadikan Tuhan itu sebagai sesuatu yang penting dan berharga. Nah, dia masih merasa uang bisa menghidupkan dia, keluarga bisa menghidupkan dia. Saudara pasti mati dan pulang. Sebagaimana saudara terlahir dari dalam kandungan sendiri, kau pulang dengan sendiri. Perkarakan itu di mata Tuhan, saudara. Kadang saya heran ya melihat orang-orang seperti ini. Melayani pun tidak sungguh-sungguh. Saya begitu mengambil sebuah keputusan untuk melayani Tuhan. Saudara, saya benar-benar menjaga diri. Tidak boleh diganggu oleh siapapun. Bukan tidak boleh kita bersama-sama dengan keluarga, boleh. Tapi kalau sudah ada waktu yang aku tetapkan, ini manajemen waktu, aku mau bertemu Tuhan, tidak boleh diganggu oleh siapapun itu. Hargai Tuhan, saudara. Anda lihat dalam Lukas pasal 16 mengenai orang kaya dan Lazarus. Kehilangan kesempatan, saudara. Orang kaya tersebut. Jadi menyia-nyiakan setiap kesempatan, akhirnya dia terpisah selamanya dengan Allah di kekekalan. Ayo saudara, kita perbaiki kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kesempatan ini adalah sebuah anugerah. Tapi saatnya kesempatan itu hilang, dia akan kejam terhadap kita. Dan tidak peduli terhadap peratapan dan tangisan kita di hadapannya, saudara. Kalau sudah tiba waktunya. Kiranya pesan Tuhan ini, saudara, memberkati kita sekalian. Amin.